Saya ya. Soalnya Sayanya yang putus-putus, Pak. soalnya di sini anginnya besar, misalnya, Mbak. Terus saya juga pakai apa? Kurang tahu ya kalau MNC itu kalau jam saya WiFi di rumah itu pakai MNC. Terus kalau jam segini sama maghrib itu apa namanya? Suka kayak lambat, kayak berat gitu. MNC-nya. Padahal saya ini daftar yang 20 mega. Padahal 20 mega itu untuk saya sama istri saya aja. Tidak untuk orang banyak. Tapi nggak tahu kenapa. Tapi nggak apa-apa. Ya. Oke, ini sudah. Ya, saya share screen lagi. Nah, ini. Ya. Kalau nemu ini ya silahkan, kalau ada adik semuanya ada update check ya silahkan di download new version. Kalau nggak usah di update ya silahkan di skip atau disilang. Ya. Oke, nah ini kita sudah masuk di ruang editornya si Unity adik-adik sekalian. Oke, sebentar adik-adik saya mau cek jadwal nguji saya. Saya ngujinya itu jam berapa? Nguji skripsi ya, tunggu ya. Oke, kita lanjut. Saya nguji jam 2:30 adik sekalian. Ya, nguji skripsi kakak tingkat kalian. Oke, kita lanjut lah. Ini yang versi Unity versi lama ya, versi yang 5 yang kemarin saya kasih di drive itu ini ya. Oke, yang selanjutnya adalah langkah kelima adik-adik sekalian. Jadi di langkah kelima itu kita akan bikin sebuah game object. Ya, sebuah game object yang nanti akan kita masukkan source code-nya ya, ke dalam game object ini kita drag. Yang lokasinya itu ada di dalam mana? Game object yang ada di dalam create.empty yang ada di dalam Unity. Jadi di sini ada toolsnya, file, edit, asset, game object, komponen, Windows, dan help. Nah di sini itu ada klik game object, create empty. Nah ini nanti akan muncul. Ini bisa dinamai, ya, bisa juga dibiarkan. Ya nanti tergantung kalau di sini dibiarkan ya di modul 1. Tapi nanti kemudian lainnya nanti akan dinamai sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, di sini tadi pada waktu game object itu langsung ada, kita lihat langsung ada sebuah kurva X, Y, Z. Ya, menurut ini ya X, Y, Z, ini X, Y, Z, di mana X, Y, Z-nya itu langsung keluar posisi di dalam inspektor ini ya, keluar posisi, rotasi, sama skalanya. Di mana posisinya ini adalah X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Jadi dia berada di tengah-tengah adik sekalian. Ya. Jadi semua objek nanti itu harus dimulai dari 0 semua. Ya, yang pertama. Terus rotasinya juga, skalanya itu panjangnya itu 1. Ya, 1 semua ke atas, ke depan, bawah, isi Z-nya itu 1 semua. Nah, fungsinya inspektor itu. Kalau di sini bisa diganti-ganti ya, dia akan berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita masukkan. Jadi semuanya karakternya ada di 00 lah. Anda ingin meletakkan karakternya ada di posisi X-nya di 5 atau Y-nya ada di 5 ya, monggo. Ya, tergantung selera adik sekalian. Yang penting dia harus terpantau dengan kamera. Ini kan ada kamera kecil ya. Kamera terus ada matahari suns ya, matahari ya, tuh. Nah, kalau nggak terpantau kamera ya nanti pada waktu di play nggak kelihatan karakternya adik sekalian ya, tuh. Nah, setelah kita memasukkan game object yang kita tes selanjutnya adalah langkah ke-6 ya. Ini tadi langkah ke-6 sudah ya.
Terus langkah ketujuh, nah langkah ketujuh itu adalah kita akan melanjutkan membuat script sysap yang baru dengan klik menu, ya, aset, create, sysap, script. Nah itu, ya, aset, create. Nah ini aset, create, sysap. Nah ini bahasa pemrogramannya adalah sysap script. Ya, tuh. Nah, terus jangan lupa adik, nanti skripnya itu dinamai adalah gantilah nama tersebut dengan nama Hello World. Karena pada waktu pertama muncul di klik itu namanya adalah New Behavior Script. Ya, jadi pada waktu nanti penamaan kelasnya, mungkin adik sudah tahu ya kelas itu apa. Ya, pada waktu pemrograman dasar pasti sudah dapat. Atau nanti pada mata kuliah pemrograman berbasis objek, kelas itu apa mungkin saya tidak menjelaskan karena sudah dapat. Ya. Nah itu New Behavior Script. Ya. Kalau nanti muncul di subscriptnya. Tapi kalau ini langsung kita ganti nama, jadi ya, langsung namanya kita ganti menjadi Hello World, ya. Jadi kita add tadi aset, create, sysap. Nah, muncul di assets project, assets di sini ditulis new behavior, ya, new behavior. Nah, kalau bisa ini langsung kita ganti ya, Adik. Ini kan langsung bisa diganti. Jangan sampai menunggu, ya. Kalau menunggu adik, ini tidak saya ganti ya. Nah, nanti munculnya dilihat di inspektor, itu munculnya itu nanti adalah new behavior script, public class, new behavior script. Ya. Nah, itu nanti kalau kita ganti ya adik sekalian, di dalam sini kita ganti, ini nanti akan terjadi error adik sekalian. Ya, akan terjadi error. Makanya pada waktu aset create sysap itu langsung diganti. Ya, ini saya delete dulu. Yang ini saya delete dulu ya. Oke. Saya delete dulu supaya lebih enak nanti. Oke. Ya, aset create sysap langsung saya ganti hello world. Nah, langsung gini. Ya, hello world. Ya. Itu langsung kita klik di sembarang tempat enggak apa-apa. Ya. Nah, ini langsung muncul di sini dilihat di inspektornya bahwa di situ ada public class hello world. Ya, jadi kita nggak usah ganti public class-nya lagi ya hello world. Karena pada waktu tadi new behavior terus kita ganti di sini kelasnya hello world itu kadang terjadi error pada waktu nanti eksekusi ya adik sekalian. Ya. Oke. Ya, itu sudah ya. Ini sebentar adik saya ada telepon ya.
Oke, kita lanjut adik-adik sekalian. Ya, mudah-mudahan di siang hari ini adik-adik tidak ngantuk ya, karena jam-jam kritis. Ya. Oke, selanjutnya adalah kita disuruh masuk di dalam memasukkan codingannya. Ya, memasukkan codingannya. Kalau di dalam gambarnya ini menggunakan monodevelop, adik-adik sekalian, monodevelop ya. Kalau di dalam versi yang agak lama, tapi bisa juga pakai monodevelop ya. Juga bisa pakai miliknya si Visual Studio bisa ya, atau Visual Code juga bisa ya. Nah, kita lihat, nah kita disuruh untuk klik 2 kali ya untuk memasukkan source code-nya itu. Ya, kita klik 2 kali. Nanti kita tunggu ya, akan muncul terhubung ke Visual Studio Code ya, yang saya hubungkan. Ya, nih. Oke, ya. Nah, di sini itu kita sudah disediakan adik-adik sekalian yang ada source code-nya langsung seperti di dalam Java, seperti di dalam C++, itu selalu ada source code untuk mengawalinya, ya, untuk mengawalinya. Ya, di mana di sini ada di dalam C# itu selalu diawali dengan kata-kata using. Ya, tuh. Terus yang kedua yaitu kita akan dihadirkan dengan source code public class, penamaan kelas tentang Hello World, ya, tentang Hello World. Tuh. Yang selanjutnya kita disuruh tes void start sama void update ini itu berfungsi atau tidak. Karena ini nanti itu berkaitan dengan praktikum selanjutnya atau teori selanjutnya, adik-adik sekalian. Ya, void start ya, itu nanti bagaimana kita bisa menjalankan start gamenya tersebut. Untuk void update itu nanti berfungsi apabila ada terjadi semuanya tangan bergerak maju ke depan, mundur, maju mundur itu menggunakan void update. Nah, itu berfungsi atau tidak di dalam source code-nya, ya, di dalam Unity-nya. Nah, selanjutnya setelah kita membuka, adik-adik sekalian, kita disuruh untuk memasukkan source code sederhana di dalam void start-nya itu. Di situ terlihat disuruh memasukkan debug.log hello world. Kita disuruh menampilkan di void start-nya, ya, yaitu memunculkan kata-kata hello world. Ya. Maka di sini itu kita masukkan debug.log hello masih world ya. Nih, ya, debug.log hello world ya. Nah, eksekusinya itu cukup kita Ctrl Shift aja ya. Ctrl S ya. Itu nanti akan berubah sendiri. Reload script assembly ya. Nanti di sini di inspektornya bisa terlihat adik-adik sekalian bahwa muncul langsung bisa nge-refresh. Di sini terlihat void start debug.log hello world. Nah, di sini. Ya. Oke. Oke. Terus selanjutnya adalah untuk eksekusinya adik-adik di setiap Unity ini main drag. Ya, main drag and drop, main drag and drop. Nah, untuk selanjutnya adik-adik sekalian adalah kita untuk bisa menjalankan source code ini itu tidak bisa langsung kita jalankan, tapi source code ini itu kita drag dulu. Ya, coba kita lihat di game object, kita klik. Nah, di dalam inspektornya itu masih belum ada source code yang masuk. Ya, source code yang bisa dieksekusi. Ya, maka untuk bisa dieksekusi di dalam hello world-nya itu adalah kita drag ke dalam game object. Kita drag ke dalam game object. Ya. Kita drag, nah terlihat di inspektornya game object itu muncul source code-nya hello world. Ya, muncul source code-nya hello world. Jadi seperti itu. Jadi main drag supaya dia bisa dieksekusi, adik sekalian. Ya.
Itu. Nah, selanjutnya adalah setelah kita memasukkan source code-nya masuk di dalam game objeknya, kita disuruh untuk start, memulai. Ya, apakah source code-nya itu sudah bisa di running? Ya, kita dengan cara kita start. Nah, ini juga butuh ini. Ya, nah ini kalau di start dia akan kembali ke dalam game. Ya, game. Tapi di sini hello world-nya nggak keluar, ya, karena yang kita cari dulu itu adalah di dalam konsolnya. Nah, di sini terlihat bahwa sudah muncul eksekusi hello world, tapi belum dimunculkan di sini, ya, di bagian game ini. Ya, tuh masih muncul satu, ya, void start. Jadi hanya satu di sini ada notif tanda seru, ya, satu hello world-nya karena yang saya inputkan satu. Jadi void start-nya itu dia sudah berfungsi kalau gitu karena dia bisa mengeksekusi dan dikeluarkan ke dalam konsol. Ya, seperti itu adik-adik sekalian. Ya, oke, sekarang play-nya saya matikan lagi. Oke, selanjutnya adik-adik sekalian itu adalah yang dilakukan Oke, ini hasilnya yang tadi. Nah, yang langkah selanjutnya itu adalah kita disuruh untuk mengedit script, ya, hello world, ya, ke void update. Jadi yang di dalam void start-nya tadi, ya, yang ada di dalam void start-nya tadi itu kita komen, ya, kita matikan dulu, kita ganti, kita tes yang void update. Jadi void update seperti saya tadi, kalau seumpamanya ada ban atau bal menggelinding, nah dia masuk source code-nya nanti dia melalui void update. Ya, karena dia bergerak terus, jadi dia update. Kalau start cukup satu kali aja dia berhenti. Ya, fungsinya di situ. Nah, kita tes dengan debug.log miliknya si hello world, ya, di void update adik-adik sekalian. Nah, di dalam void update kita lakukan ini, kita kopikan dulu aja langsung, ya. Di dalam void update ini kita komen adik-adik sekalian, ya, seperti ini, ya. Ini langsung kita save, ya, langsung kita save, maka di dalam Unity-nya dia akan langsung berubah, ya, di dalam source code-nya ini otomatis berubah sendiri. Kita coba, ya, kita lihat. Nah, ini terlihat di sini void start-nya debug.log hello world-nya itu adalah kita komen, ya, terus kita debug.log hello world-nya diupdate itu langsung muncul sendiri. Maka yang di dalam game object itu kita tidak usah ngedrag lagi ya adik sekalian dari hello world ke game object karena dia sudah terupdate sendiri. Ya. Tapi kalau kurang yakin ya tidak apa-apa, kita remove komponen aja, ya. Kita drag lagi ke dalam game object, nanti akan muncul di sini. Nah, nanti akan muncul di sini source code yang sudah update. Walaupun tidak di remove tidak apa-apa. Ya, tapi nanti dicoba sendiri ya adik sekalian. Ya, coba-coba. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita jalankan lagi. Coba kalau di sini kita disuruh menjalankan. Kalau totalnya dia bertambah terus, seperti di dalam gambar merah ini, ya, kalau dia update-nya hello world-nya bertambah terus, maka fungsi void update-nya dia berfungsi, ya, berfungsi dengan baik. Ya. Oke, sekarang kita coba. Oke, kita jalankan, kita tunggu, kita lihat konsol. Nah, ini. Ya. Di sini terlihat dia bertambah terus sampai tidak terhingga karena belum saya stop. Ya, maka dia akan terus hello world-nya akan terus menjumlah, ya. Akan terus ke bawah terus. Nah, seperti itu. Ya, nih. Nah, itu. Ini sudah berfungsi ya tadi untuk void update-nya. Ya, tuh. Oke.
Ini saya clear semua dulu. Oke, supaya hilang. Ya. Oke. Selanjutnya Adik kita masuk ke dalam modulnya. Ya. Selanjutnya adalah kita disuruh untuk edit script Hello World-nya lagi supaya di dalam inspektornya ya, itu bisa kita inputkan dengan keyboard kita kata-kata. Ya, di sini ada my text ya. Di sini ada my text. Nah, sedangkan yang tadi itu belum ada my text-nya. Jadi kita belum bisa menginputkan apa-apa. Ya, saya ngetikkan tidak bisa apa-apa. Ya, karena nanti di praktikum selanjutnya kita sering mengganti-ganti nama yang ada di dalam inspektor sini nanti. Ya, tuh. Jadi kita disuruh tes inspektornya bisa enggak kita ganti apa namanya? Mengganti nama, mengganti yang lainnya. Ya. Oke, kita ganti di sini ya, kita tirukan source code-nya ini. Ya, di sini kita disuruh menambahkan public string my text. Ya, public string my text. Oke, kita coba di sini public string my text. Nih, ya. Di sini kita komen, ya. Terus kita disuruh memasukkan void update yaitu debug.log my text. Oh, sama aja. Ya, my text. Ini tidak jadi kita komen, tapi kita masukkan my text. Oke, kita save. Nah, kita save. Kita cek di dalam konsolnya ada yang error enggak. Nah, itu kelihatan kalau ada yang error, adik-adik sekalian. Nah, ini. Ya, kalau ada yang error terlihat. Ada 4 yang error. Kira-kira yang error itu di bagian mana? Nah, di situ ada pemberitahuannya. Ya. Hello asset, hello world 5,40 error di JS151 bagian tanda kurung kurawalnya. Kenapa dengan kurung kurawalnya? Terus coba kita telaah, kita lihat adik-adik sekalian. Di mananya yang seumpamanya keliru, oh ternyata dia ada di dalam tanda ini. Ya. Ininya itu harus di bawahnya ini. Tuh. Ya. Kita save. Kita cek lagi. Apakah ada error? Kita tunggu. Si proses, nah itu enggak ada. Ya. Tuh. Jadi konsol fungsinya juga mengetahui terjadi error dari sekalian. Bisa juga semamanya errornya tadi, saya lupa ya tadi, saya klik 2 kali, saya klik 2 kali, maka akan muncul pemberitahuannya di sini. Diberitahu bahwa errornya ada di sini. Kita klik bawahnya, oh errornya ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tuh. Oke, itu ya. Kita save. Terus kita coba ya, project. Oh, ini sudah ya. Di sini sudah ngedit sendiri debug.log my text di void update-nya. Terus di mana public string my text-nya juga sudah ada. Dan di sini tanpa saya refresh di dalam game object-nya ya, tanpa saya remove tadi di sini itu sudah muncul my text. Ya, sudah muncul my text. Maka kalau saya ketikkan kade bisa. Saya ketikkan hello world bisa. Ya. Tuh, ya. Ini fungsinya adalah pada waktu kita nanti mengganti-ganti ya, yang ada di dalam inspektor. Itu adik-adik sekalian. Maka dia fungsinya untuk mengganti-ganti. Ya. Tapi di sini masih belum bisa muncul hello world-nya kalau kita ketikkan. Ya, kalau kita ketikkan belum bisa muncul di sini. Ya, karena belum kita eksekusi ke sini. Jadi belum muncul adik-adik sekalian. Ya, belum muncul. Oke. Ya. Oke, selanjutnya adalah nah ini ya, seperti ini ya. Ini yang ke-18 ya. 17, 18. Nah, selanjutnya adalah yang ke-19. Baru yang ke-19 itu adalah kita memunculkan di halaman
gamenya tadi. Ya, di halaman gamenya tadi. Oke, dimunculkan di halamannya tadi itu menggunakan bantuan void on GUI, ya, void on GUI layout, ya, itu akan muncul adik-adik sekalian, ya, itu akan muncul yang nanti kita inputkan di dalam source code-nya. Jadi kita tidak menggunakan void start maupun kita tidak menggunakan void update adik-adik sekalian. Ya. Nah, kita coba. Oke, kita coba ya untuk bisa dieksekusi muncul di sini. Ini gambarnya ya, muncul tulisan hello world yang kita ketikkan di dalam my text. Nah, yang muncul di dalam my text. Ya. Oke, kita coba. Kita rubah source code-nya seperti ini. Ya. Oke. Ini tadi ya, kita masuk. Nah, di sini ada adik sekalian, kita masukkan source code-nya. Bentar adik sekalian. Kita coba masukkan source code-nya. Yang pertama adalah di sini kita buat, oke, kita buat void lagi. Void on GUI dalam kurung ini ya, terus GUI layout ya, paging area new, jadi areanya new dalam kurung ya, rectangle ya, rectangle 10,10,200,200. Terus ada GUI ya, GUI layout ya, terus label ya, my text. Jadi masukan dari my text ya. Terus lagi kita eksekusi GUI layout, sorry, GUI layout ya, titik n area ya. Kayak gini ya, itu kayak gitu. Ya. String my text sudah, ini sudah void start. Nah, kita nggak merubah void start, kita nggak merubah void update. Yang kita tambahkan untuk bisa muncul di mana layoutnya nanti, di gamenya nanti itu kita buat void on GUI. Ya, void on GUI, di mana GUI layoutnya kita masuk di dalam areanya, kita tentukan secara manual dulu, itu di posisi 10, 10, 200, 200. Itu ada di, kalau di dalam gambarnya tadi kan hello world-nya nanti akan ditaruh di pojok kiri atas. Ya, terus selanjutnya adalah GUI layout, label, my text. Ya. Itu yang ditampilkan nanti yang kita ketikkan di dalam my text yang ada di dalam inspektornya tadi. Ya. Terus ini eksekusinya GUI layout and area. Ya, tuh. Nah, sekarang ini kita save. Nah, kita save. Nah, di sini nanti kita tunggu apakah ada errornya. Ya, biar dicek ya, sama Unity-nya. Oke, kalau enggak ada pemberitahuan, ya, kalau enggak ada pemberitahuan, maka kita lihat di sini saya hapus dulu, ya, atau saya remove aja, ya. Di sini saya drag lagi ke dalam game object. Nah, di sini muncul lagi, ya, di my text. Nah, di sini untuk kita nanti menginputkan. Oke, kita eksekusi. Kita akan masuk ke dalam game.
Nah, ini kita ketikkan hello. Nah, muncul ya. Hello world. Ya. Kade, Arjuna, satu bulan. Nah, ya. Itu. Ya. Nah, ini sudah muncul adik-adik sekalian. Ya. Sudah muncul di dalam sini. Ya, sudah muncul di dalam gamenya. Jadi pada waktu ini itu sudah sukses. Jadi Unity-nya sudah benar, adik-adik sekalian. Karena kita sudah mencoba di dalam source code-nya, kita sudah mencoba di inspektor, kita mencoba di hierarki, dan kita sudah mencoba di dalam skin dan game-nya. Dan sudah muncul hello world-nya. Ya. Oke, itu adik-adik sekalian. Ya. Ini yang dimaksud dari modul 1. Jadi kita memasukkan tes satu-satu fungsi di dalam Unity-nya dengan memasukkan hello world. Nah, yang selanjutnya, adik-adik sekalian, itu adalah pengaturan build di dalam PC, adik-adik sekalian. Ya. Jadi kita disuruh untuk mengeksekusi atau kita disuruh untuk merunning, ya, merunning di dalam PC. Nah, kalau ini yang versi Unity 5.5, ya, saya belum pernah mencoba yang versi yang terbaru. Ya. Oke, sekarang kita lakukan. Langkah pertama, untuk dapat membuat game Unity, kita simpan dulu file yang tadi, klik file, save skin, dan beri nama skin 01, dan simpanlah di folder baru dengan nama Hello World, ya, yang terletak di dokumen. Ya, jadi di dokumen. Jadi nanti akan ada di dokumen, ada Unity enggak sih di sini? Unity saya taruh mana ya? Oke, nanti kita lihat foldernya aja. Kita klik save. Kita klik file, ya. Mana tadi save? Yang mana ini? Bentar, lupa saya. Save skin. Oh, save skin. Save skin ada enggak? Save skin. Oh, kalau save skin apa? Ini ya, di sini kalau enggak ada save skin ya, save as skin template ya. Kalau di dalam versi 1 versi 5 itu save skin-nya di sini belum ada. Yang ada save as, tapi bisa aja saya pakai save as ini bisa. Tapi kalau ingin mencari save skin di dalam sampel skin ini kita klik kanan, di sini kita klik save skin. Ya, save skin. Kita tunggu. Save skin. Munculnya di mana tadi? Enggak. Oh, ini sudah. Lokasinya di mana ini? Properties. Ini saya nyimpannya di mana saya tadi? Di C ya? Di C sepertinya, Pak. Ya, C ya tadi. Program file Unity. Oh, ini nih. Kan ini ya. Di mana tadi nyimpannya? Saya lupa tadi. Projectnya Saya lihat dulu ya. kalau nggak salah di user, Ya? Pak. Di mana? Di dalam user, Pak. Di C Di dalam user. dalam user ya. Mana tadi user? Ini. Terus? Di HP, Pak. HP. Oh, ini ya. Hello World ini ya. Ini di dalam asetnya.
Oh, ini sudah tersimpan. Ya, skins. Nah, ini sampel skins sudah tersimpan, ada di sekalian. Ya, itu sudah tersimpan. Oke. Nah, ini sampel skins ya, tadi di sini. Ya, ini. Oke. Selanjutnya adalah kita disuruh untuk beri nama misalnya skin 01 dan simpanlah di folder baru dengan nama Hello World yang terletak di Documents. Ya. Atau kita ganti nama atau tidak kita ganti nama, ya enggak apa-apa. Oke, monggo silahkan. Ya. Oke, yang penting sudah ketemu, pokoknya gambarnya kotak ini. Ya, tapi kalau kita ganti ya enggak apa-apa, sebenarnya kita ganti sesuai dengan apa namanya? Ini ya enggak apa-apa, tapi tidak kita ganti pun tidak kita rename juga enggak apa-apa. Ya. Oke, file. Ya. Terus selanjutnya adalah klik menu file, build setting, terus pilih platform PC, Mac, dan Linux, kemudian klik add open skin untuk memasukkan skin yang aktif. Selanjutnya klik button switch platform. Ya, file, build setting. Nah, ini build setting. Ya, saya ulangi lagi. File, setelah melakukan save tadi ya, save skin tadi ya, itu adalah kita disuruh untuk build setting atau build and run. Kalau build and run ini dia langsung dibuat langsung di run. Tapi kalau dia build setting dia masih apa namanya? Kita build di bagian mana? Bisa di PC. Ya, di platformnya bisa di PC, bisa di WebGL, bisa di iOS, bisa di Android dan yang lain sebagainya ya. PS5 bisa, ini kok bagus-bagus ya, PS5, PS4. Ya. Ini ya, di PC ya. Nah, untuk memunculkan buitannya tadi itu bismillah ya, mudah-mudahan muncul. Ini kita add open skin. Nah, ini muncul skins, sampel skins. Jadi foldernya ini tadi ya dipanggil di sini. Ya, skins ya, sampel skins ya. Skins ini sampel skin nanti akan muncul di sini ada sekalian skin, sampel skins. Kita build di dalam PC ya, di dalam Mac. Ya. Kita build kalau Mac ya Mac, kalau Linux ya Linux yang kemarin pada waktu ada adik install kan sudah ada adik milih sendiri sesuai dengan OS-nya. Ya, sesuai dengan operating sistemnya. Kalau pakai Windows ya Windows, kalau pakai Mac ya Mac, kalau pakai Linux ya Linux. Ya. Oke. Tuh, target platformnya juga bisa dipilih. Ya, di sini dipilih sesuai yang diinstal 86 atau yang versi 64 ya. Tuh. Dan ini jangan lupa untuk dicentang adik-adik sekalian. Ya, jangan lupa untuk dicentang. Ya. Tapi sebelum itu ini saya jalankan dulu aja. Ya. Jalankan supaya lebih afdol ya. Hello world. Hello world. Terus build setting. Saya centang. Tadi saya add open skin supaya muncul ya. Saya centang, saya pilih yang PC ya. Terus selanjutnya adalah kita suruh milih PC, kita disuruh memunculkan build settingnya ya, skin in build-nya. Ya. Terus selanjutnya kita klik player setting ya, klik player setting untuk menambahkan atribut detail yang dibutuhkan tentang game yang akan dibuat. Ya, di sini kita klik full screen sama default apa ini resolution ya di nomor 3 ya nomor 3 player setting. Waduh, ini kok berbeda ya. Project setting, kita cari audio editor. Ini lokasinya ada di mana ini?
player setting, vector, resolution and presentation. Resolution and presentation ada enggak di sini? Oh, sudah ganti semua kayaknya. Sudah otomatis. Resolusinya juga sudah otomatis semua. Sudah semua ada sekalian. So resolution enable. Oke, sudah semua. Ya, hanya lebih ini lagi, lebih baik lagi yang versi terbaru. Oke, selanjutnya adalah build atau build and run. Kita coba. Nah, ini butuh proses adik-adik sekalian. Ya, di dalam build and run ini butuh proses, di mana prosesnya itu adalah bagaimana prosesnya itu dieksekusi di dalam .exe. Ya, kita namakan ini. Ya. Buat folder baru bernama game, tunggu sampai prosesnya selesai dan bukalah ya file skin unity.exe. Jadi ini saya taruh di dalam sini ya. Di dalam HP tadi ya, hello world skin 01.unity.exe. Sorry. Nggak bisa. Oh, masuk di dalam asetnya. Sorry. Oke, namanya aset tadi ya. Oke, ini butuh proses adik-adik sekalian. Ya. Di setiap membuat, di setiap merunning, itu butuh proses adik-adik sekalian. Dan itu tergantung dari laptopnya. Kalau laptopnya seperti punya saya ini butuh beberapa waktu adik-adik sekalian. Ya, butuh waktu yang tidak sebentar, apalagi di Boyd di dalam Android, ya, itu butuh waktu yang ini juga, ya, butuh waktu yang tidak lama, ya, tidak sebentar adik-adik sekalian. Ya, kita cek. Gimana tadi? Oh, anu ya gagal ya tadi. Oh iya, gagal. Kita baca lagi. Building to asset folder is not allowed. Void complete web file. Ya. GUI Unity editor GUI player. Default build methods build player. Jadi apa namanya? Saya belum menginstal ya data dukung yang kemarin adik-adik sekalian, ya, data dukung yang ada di dalam Unity kemarin ini. Saya belum menginstal ini kemarin. Oke, kemarin ini ya. Ya, kemarin saya lupa belum memenuhi apa namanya buitannya. Ya, mudah-mudahan adik-adik nanti sudah memenuhi buitannya. Ini masih loading adik-adik sekalian. Ya. Jadi itu, ya. Jadi belum apa namanya kemarin kan sudah saya berikan bagaimana caranya untuk memenuhi kalau kita itu di running di dalam mana PC, dibuat di dalam Facebook kemarin dibuat di dalam malah tadi ada dibuat di dalam PS5 sama PS4. Ya. Nah ini saya belum apa namanya menginstal ini kemarin. Yang saya install baru cuman miliknya si Unity saja. Makanya di sini tidak ada Windows Server Boot Support. Ini belum saya install. Windows Boot Support IL2CPP belum saya install. Ya, WebGL ini belum saya install. Ya. Ini kemarin ada adik saya suruh install semua. Ya. Tapi ya nggak usah semuanya sih, hanya beberapa aja yang sesuai kayak WebGL. Ini
Ini documentation Android ini. Ya, yang ini enggak usah. Tapi ya ini tergantung dari Mac atau Linux-nya ya adik sekalian. Ya, kalau ini tidak saya install karena saya sudah ada Visual Studio Code ya. Jadi saya tidak menginstal Visual Studio Community 2019. Tuh, saya lupa tidak menginstal ini dulu. Ya. Nih. Oke. Tuh, jadi cara buitnya seperti tadi ya adik sekalian ya. Jadi cara buitnya itu adalah file void setting ya. Kita pilih, terus ini kita pilih ya. Miliknya PC kita buit and run ya. Tapi harus syaratnya sebelum dibuit itu syaratnya harus sudah menginstal tadi. Contohnya seperti ini WebGL ya, WebGL itu harus ada adik menginstal WebGL tadi. Ya, mana tadi? Nih, mana tadi? Oke, kita tunggu. Nah, harus menginstal miliknya WebGL tadi. Ini, ya, harus menginstal ini. Ya, harus menginstal ini ya, adik sekalian. Ya, jadi butuh buitan support dari WebGL. Itu tadi. Dan saya lupa kalau saya ini belum menginstal itu tadi ya adik sekalian. Dan di dalam modulnya setelah dibuat di dalam .exe, dibuat di PC nanti akan jadi .exe. Nah, kalau yang WebGL ya, seperti tadi. Ya, jadi adik-adik harus punya install WebGL-nya. Ya. Tuh. Terus ini kalau di apa namanya install di dalam Android SDK, ya tugasnya install di dalam Android SDK. Maka di sini adik-adik harus download yang SDK-nya tadi, yang Android tadi itu. Itu adik-adik untuk Unity, pertemuan Unity di modul pertama di mana tugas apa namanya di dalam modul pertama memasukkan Hello World, ya, tuh. Nah itu cara-caranya, ya. Nanti adik-adik tinggal mengikuti langkah-langkahnya ini aja, sudah. Di sini sudah cukup jelas untuk langkah-langkahnya nanti di dalam boot PC. Ya. Cuman memang punya saya masih belum saya install adik-adik untuk WebGL dan lain-lainnya. Saya masih menginstal ini adik-adik sekalian belum selesai karena besar ya. Untuk mata kuliah Jarkom, Gen S3 sama OpenVPN ini. Ini butuh space yang tinggi adik-adik sekalian. Jadi saya masih kemarin itu memang sengaja belum apa namanya menginstal yang tambahannya untuk dibuat tadi ya, karena saya masih konsentrasi di jaringan komputer yang Gen S3 ini. Laptop saya yang nggak kuat kayaknya harus nambah RAM juga ya, nambah RAM karena ada virtual lab-nya, jadi saya harus terhubung sama mana servernya di lantai 7 adik sekalian. Itu yang masih ini. Kalau pun VPN sama paket tracernya sudah selesai, tinggal Gen S3-nya ini yang butuh space besar di laptop saya. Oke, mungkin itu adik sekalian untuk mata kuliah di dalam Unity. Saya juga butuh istirahat juga adik sekalian untuk minggu-minggu ini ya, utamanya minggu kemarin sama minggu ini. Kebetulan saya ini terdampak suspek positif COVID. Jadi setelah minggu kemarin saya ngajar adik sekalian, sorenya saya diberitahu PCR oleh rumah sakit bahwa saya tersuspek positif COVID adik sekalian. Dan baru enak badan baru enak ya, itu mulai tadi pagi ya adik sekalian. Ya, tapi tenggorokan masih batuk dan masih seri adik sekalian. Terus agak linglung juga dari tadi ya. Itu karena panas berhari-hari, saya panas 3 hari atau 4 hari, panas badan saya tinggi panasnya.
Oke, nanti dicoba adik-adik di rumah, ya. Adik-adik coba di rumah. Saya juga butuh istirahat karena ini sudah jam 2. Saya jam 2:30 izin apa namanya mau uji. Mungkin saya istirahat sebentar. Ya, ini jadwal nguji saya adik-adik sekalian jam 2:30 ini 14.30. Ya. Mungkin itu adik-adik sekalian untuk hari ini. Selamat mencoba untuk modul pertama. Ya, nanti kalau seumpamanya ada yang error, ada yang tidak bisa, silahkan adik-adik untuk bisa menghubungi saya atau kita lanjutkan minggu depan untuk melihat error dari tugasnya adik-adik sekalian selama mencoba modul pertama. Ya. Mungkin itu adik-adik sekalian. Ya, terakhir mungkin dari saya butuh, saya juga belum sholat ini tadi adik-adik sekalian, jadi saya langsung ngajar kalian. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya, saya mengakhiri lebih cepat. Dan semoga jaga kondisi adik-adik sekalian, tetap sehat, tetap prokes, jangan sampai sakit adik-adik sekalian, tetap di rumah. Dan saya tutup untuk terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama non-muslim. Saya izin untuk end meeting for all. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.